Salam. Maaf mengganggu waktu malamnya. Kami dari remaja-remaja dari sekolah ingin bertanya tentang seputar hal pelayanan di remaja di gereja. Kita mulai dari pertanyaan satu. Sejak tahun berapa pelayanan ini dimulai, Mak? Kalau pelayanan untuk remaja di HKSI Pacur, HKSI Pacur kan baru buka tahun 2013. Pas tanggal 2 Juni 2005 kena 12 tahun. Waktu pas baru buka ini kan pengembangan dari HKI Mangsang dulu. Ada satu sektor langsung menjadi jemaat di sini. Dulu kan masih keluarga muda, anak-anak kan masih waktu jemaat punya anak masih anak sekolah minggu. Yang ada waktu itu di gereja Naposubulu. Naposubulu itu sebagian kita bolehlah bilang Naposubulu itu terdiri dari orang-orang perantau yang merantau ke Batam. Itu masih apa? Orang itu waktu itu dilatih karena sudah bilang mandiri lah. Hanya kita buat dari perhelatan itu sudah ada paneroi untuk mengontrol mereka. Setiap malam minggu orang itu ibadah Naposubulu sekaligus berguru atau belajar untuk dipersembahkan waktu ibadah pas hari minggunya. Ya seperti itu. Baru misalnya remaja itu ada pas setelah jadi bilang lah tahun 2017 lah sudah ada sebagian anak gereja yang menjadi remaja. Orang itu dulu masih jadi dibikin lagi gereja remaja Naposubulu, gabung anak remaja itu dengan Naposubulu karena sebagian Naposubulu itu sudah ada yang menikah. Orang itu nggak bertambah, makanya digabung remaja Naposubulu. Itulah kalau misalnya di Sipancur, ada Sipancur. 2. Berapa jumlah remaja pemuda di gereja, Mak? Kalau sekarang kan sudah hanya remaja anak jemaat dari HKSI Pacur. Bilang kurang lebih 40 orang lah remajanya. Sebagian udah ada Naposubulu, termasuk dibilang Naposubulu lah karena udah 15 tahun atau sudah ada dewasa lah dibilang. Kalau udah tuh 17 tahun berarti masih remaja Naposubulu juga. 3. Bagaimana respon remaja pemuda tentang pelayanan di gereja ini? Kalau responnya sih karena sudah ada mengikut terus ya, misalnya dari sekolah minggu masuknya jadi remaja. Nah, dari remaja ada yang jadi Naposubulu. Sebagian terus aktif, tapi sebagian karena sebagian yang sudah Naposubulu itu sudah kerja, makanya nggak bisa ikut lagi karena waktunya udah terbatas. Tapi kadang-kadang waktu masih bisa gabung. Kalau untuk remajanya sih misalnya anak-anak SMP sampai SMA yang boleh dibilang lah cuma dari anggota jemaat di situ yang remaja paling 2% lah yang tidak ikut. 4. Menurut Amang, apakah remaja Kristen perlu melayani? Pelayanan yang macam mana? Orang itu kan termasuk udah melayani karena udah ada berguru kor atau menyanyikan lagu pujian waktu ibadahnya, itu kan pelayanan juga. Tapi kalau hal untuk pelayanan firman, misalnya orang itu dilatih waktu pas berguru, pas malam minggunya ibadah orang itu pun kalau sekarang itu pun harus hati-hati. Misalnya jangan sampai salah menafsir. Makanya waktu kalau misalnya untuk remaja belum untuk firman, cuma ada pembimbingnya untuk penilaian Alkitab dibikin. Pembimbingnya misalnya dari Pak Helado yang bimbing berapa sekali sebulan kadang dibina dari Penatola atau Paneronya. Karena di gereja kan ada dibikin satu orang situa untuk bertanggung jawab kepada remaja Naposubulu sebagai paneroi. Dari situlah kita misalnya
gereja nih soal apa program-program orang itu. Orang itu kan bikin program per tahun, macam mana apa mau dilaksanakan, kegiatan apa mau dilaksanakan per tahun itu ada programnya, program remaja itu. Nah itu ada yang masyarakat di gereja. Cuman orang itu melaksanakan itu jatuh programnya itu. Kalau hal untuk pelayanannya ya sudah melayani sih sebetulnya kalau lewat nanya, tapi untuk firman berfirman misalnya berkhotbah gitu ya belum lah kalau untuk remaja. Tapi kalau di Naposo Bulung dia benar lah itu sebelum siapa yang bisa misalnya entah 2 kali sebulan orang itu yang membawakan ibadahnya itu dibikin rosternya, siapa yang bawa nanyanya, siapa yang bikin doa syafaatnya atau pembukaannya, siapa yang baca katerma. Kalau memang nggak mampu dia mencelaka firman itu ya dibacakan ya, seperti itulah pelayanannya di remaja. Tapi kok setiap minggu kok ada pelayan melayani untuk ibadah orang itu. Apa peran remaja Kristen di dalam gereja untuk mengembangkan pelayanan di gereja ini? Ya, kalau perannya kalau di biasanya kan ada di orang Batak dan bawahan Poso Bulung itu atau remaja itu kan bunga-bunga gereja. Kalau bunga itu kan untuk memperindah kan, bunga itu kan indah. Kalau misalnya ada remaja, ada Poso Bulungnya, misalnya berkor waktu ibadah kan, itu semakin memperindah ibadah. Ya seperti itu perannya itu. Kalau perannya sih ya seperti itulah perannya. Kalau misalnya tujuannya untuk apa sebetulnya ada remaja Poso Bulung gereja? Ya jelas kan orang itu kan sebagai generasi. Kalau di biasanya kan ada di orang Batak dan bawahan Poso Bulung itu atau remaja itu kan bunga-bunga gereja. Kalau bunga itu kan untuk memperindah kan, bunga itu kan indah. Kalau misalnya ada remaja, ada Poso Bulungnya, misalnya berkor waktu ibadah kan, itu semakin memperindah ibadah. Ya seperti itu perannya itu. Kalau perannya sih ya seperti itulah perannya. Kalau misalnya tujuannya untuk apa sebetulnya ada remaja Poso Bulung gereja? Ya jelas kan orang itu kan sebagai generasi sebagai generasi pengikut Kristus dan juga sebagai generasi bangsa. Apakah syarat yang Bapak terapkan bagi pemuda remaja untuk melayani? Ya, kalau syaratnya sih, kalau misalnya orang itu mau, misalnya kalau remaja enggak sih, kalau waktu Poso Bulung lah, kalau Poso Bulung kan udah dewasa. Syaratnya kan kalau misalnya di intern Poso Bulung kan untuk pelayanannya kan sudah ada rosternya dibikin. Entah per tahun kah itu sudah disusun itu jadwalnya. Siapa misalnya apa kan udah tahu kapan dia untuk bertugas. Kan berarti sudah ada persiapan. Ada persiapannya. Kalau misalnya dia belum siap pasti kalau misalnya orang yang apa kan pasti bertanya. Bertanya ke perhagarunnya, bertanya ke panditanya. Tapi sebetulnya itu kan di program seperti itu kan untuk bahwa remaja itu agar senantiasa giat misalnya ada kemauan terus membaca sampai rumah, bukan hanya untuk bernyanyi aja, dalam artian dia mau terus belajar lah gitu, agar terus mau belajar. Kalau belajar itu kan akan selalu mencari pengetahuan gitu kalau belajar terus. Jadi di situ tujuannya agar dia selalu mau terus mau belajar gitu. Oke. Apa pesan Bapak bagi remaja yang belum melakukan pelayanan di gereja dan buat saya selaku di remaja di gereja Bapak? Ya, kalau pesan sih, semuanya sih semua anak-anak remaja gabunglah di remaja di gereja. Kalau itu kan sebenarnya banyak nilai-nilai positif di situ. Kan di gereja kan diajari bagaimana dia beretika, bagaimana moralnya, bagaimana mentalnya, bagaimana dia mengembangkan dirinya. Kan misalnya kan orang-orang yang sukses itu kan banyak yang terlatih dari gereja. Orang Kristen yang banyak sukses itu yang terlatih dari gereja. Misalnya dari anak-anak terus aktif terus di gereja. Seperti itu bernyanyi kan dilatih kan dari sekolah minggu udah dilatih bernyanyi, remaja lagi dilatih misalnya semakin mendalam belajar not, Poso Bulung juga terus dilatih.
Ya, siapa yang punya bakat ya kan dikembangkan bakatnya di gereja. Talenta apa yang dari dia, misalnya dia bernyanyi kah, mengatur khotbah kah, berdua kah. Nah, sekarang misalnya talentanya itu bisa dikembangkan. Di situ nilai positifnya. Kalau misalnya orang yang nggak mau ke situ ya nggak tahu lah misalnya. Soalnya kan dari anak-anak kan orang tua udah pas baru lahir baru tahu dia bicara kan orang tua pasti sudah mengajari dia pertama diajar kan berdoa sama ada sikap berdoa itu pertama diajar orang tua itu terus berlanjut misalnya orang tua mau mengantar anaknya di gereja sekolah minggu walaupun belum tuh hanya tepuk tangan hanya meraba-raba kan itu punya nilai-nilai positif misalnya anak sudah tahu bergabung gitu waktu masih kecil kok sudah dikasih tahu bergabung sudah dikasih bergabung di gereja. Terima kasih Emang atas jawaban yang sangat istimewa lah untuk remaja-remaja ini. Semoga remaja-remaja dimanapun gerejanya semakin termotivasi atas jawaban yang Amang berikan. Tuhan Yesus memberkati.